Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi ya dengan channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar, bab 8, Sehatlah Ragaku. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Di part 4 ini, kita akan belajar mulai halaman 197 sampai dengan 204. Kegiatan membaca. Bacalah kedua teks di bawah ini dengan cermat. Teks pertama, judulnya Salah Sepatu. Pulang sekolah, Dimas mencari sepatu bolanya. Dia diajak teman-temannya main futsal. Syukurlah sepatu itu masih pas. Dia pun bergegas menuju ke lapangan futsal. "Dim, kok kamu pakai sepatu bola? Kita kan mau main futsal," tanya Raka heran. "Memang apa bedanya? Sama-sama main bola kan?" sahut Dimas sambil berlari meninggalkan Raka. Prit! Permainan pun dimulai. Dimas sangat bersemangat mengejar bola. Namun saat Dimas berusaha merebut bola, "Aduh!" teriak Dimas. Semua anak berhenti bermain. "Ayo, ku bantu kamu berdiri," kata Raka. Aduh, susah." Dimas mengerang. Kaki Dimas terkilir. Sepatu bola yang dipakainya tidak cocok digunakan untuk lapangan futsal. Untuk sementara, Dimas harus beristirahat. Dia tak boleh berdiri, apalagi bermain bola. Teks yang kedua, pertolongan pertama untuk kaki terkilir. Tahukah kalian salah satu penyebab kaki terkilir adalah penggunaan sepatu olahraga yang tidak tepat? Dimas memakai sepatu bola untuk bermain futsal, padahal sepatu bola didesain dengan tonjolan-tonjolan di bawahnya. Tonjolan atau paku ini berguna agar sepatu mencengkram permukaan rumput dan tanah. Saat dipakai di lapangan futsal yang permukaannya keras, paku-paku itu malah menyebabkan sepatu mudah tergelincir. Kaki Dimas pun terkilir atau disebut juga keseleo. Lalu, apa yang harus dilakukan jika kaki kalian terkilir di pergelangan kaki seperti Dimas? Kalian dapat melakukan metode RICE. Berikut ini penjelasannya. Rest atau istirahat. Istirahatkan kaki yang sakit paling tidak selama 48 jam. Ice atau es, tempelkan kantong es pada bagian yang terkilir selama 20 menit, 4-8 kali per hari. Compression atau tekanan, bebat dengan perban elastis agar mengurangi pergerakan dan supaya kaki tidak bengkak. Elevate atau tinggikan, angkat kaki 15-20 cm dari permukaan dada. Cara ini juga dapat diterapkan pada keadaan terkilir di bagian tubuh lainnya. Menirukan dan melakukan. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Tetapkan satu orang menjadi pasien. Praktikkan langkah-langkah RICE pada pasien tersebut. Kalian boleh bergantian melakukannya. Sebagai catatan, kalian tidak harus menyediakan bahan dan perlengkapan yang persis sama dengan yang ada di gambar. Gunakan yang ada saja karena ini hanya latihan. Contoh, perban elastis dapat diganti kain, es batu dapat diganti air bersih, bantal untuk meninggikan bagian yang terkilir dapat diganti tas atau jaket yang digulung. Kegiatan menulis. 1. Menulis cerita. Pernahkah kalian sakit atau anggota keluarga kalian sakit? Apa yang kalian lakukan? Ceritakan di buku tulis kalian. Pastikan cerita kalian memiliki struktur awal, tengah, dan akhir.
2. Swasunting. Periksa kembali cerita yang kalian tulis dan perbaiki jika perlu. Memeriksa dan memperbaiki tulisan itu disebut mengedit atau menyunting. Swasunting adalah kegiatan penyuntingan yang dilakukan terhadap tulisan sendiri. Swa berarti sendiri. Berikut ini alternatif jawabannya ya anak-anak. Ketika adikku demam. Di Selasa pagi adikku terbangun sambil menangis. Aku pun menghampiri adikku yang masih di atas tempat tidur. Kemudian aku menyentuh badan adikku. Ternyata badan adikku panas. Aku tidak tahu harus melakukan apa agar adikku berhenti menangis. Saat itu, ibuku sedang pergi ke pasar dan ayah sudah berangkat bekerja. Hanya ada aku dan adik di rumah. Kemudian, aku mencoba menenangkan adikku dengan mengelus-elus badannya. Namun dia masih terus menangis. Aku pun berinisiatif memasak air untuk mengompres. Ketika aku selesai merebus air dan kembali ke kamar adikku, dia sudah kembali tidur. Aku mengambil handuk kecil dan mengompres adikku dengan air hangat. Aku juga memberikan dia selimut. Tak lama kemudian, ibu pulang dari pasar. Aku menceritakannya kepada ibu. Setelah itu, ibu mengajakku membawa adik untuk periksa ke dokter. Periksa jalannya cerita, kemudian periksa ejaan, dilanjutkan dengan periksa tanda baca, lalu periksa diksi, kemudian lanjutkan dengan periksa unsur-unsur kalimat. Lalu buatlah daftar periksa berikut ini ya anak-anak. Ada 8 nomor. Untuk nomor 1, pemeriksaannya antara lain apakah alur cerita sudah wajar dan dapat dimengerti, apakah cerita memiliki struktur awal, tengah, dan akhir. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah sudah dilakukan? Jika sudah, kalian bisa tuliskan jawabannya di sini ya. Kemudian nomor 2, apakah semua kata sudah dituliskan dengan ejaan yang benar? Periksa kembali dengan menggunakan KBBI. Nah, hasilnya sudah. Nomor 3, apakah semua tanda baca sudah sesuai tempatnya? Apakah pemakaian huruf kapital sudah sesuai? Gunakan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia untuk pemeriksanya. Hasilnya sudah. Nomor 4, pemeriksaan yang dilakukan apakah kata-kata yang digunakan sudah mengikuti ragam bahasa baku. Nah, hasilnya jika sudah dilakukan kalian tulis sudah ya. Nomor 5, apakah sudah tidak ada kata-kata yang termasuk ragam percakapan lisan tetapi bukan ucapan langsung tokoh. Nah, hasilnya sudah. Nomor 6, apakah konjungsi atau kata sambung sudah digunakan dengan benar? Jika sudah diperiksa, lakukan dengan menulis kata sudah ya anak-anak. Nomor 7, apakah kata depan sudah ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya? Sudah. Nomor 8, apakah awalan sudah ditulis bersambung dengan kata yang mengikutinya? Jawabannya sudah. Nah, dengan menulis cerita berdasarkan gambar, kalian berlatih membuat tulisan dengan urutan kronologis menggunakan kata penghubung antar kalimat. Jurnal membaca. Bacalah buku cerita bertema kesehatan. Judul-judul yang dapat kalian baca antara lain Nilam si Tabib. Atau ada juga buku yang berjudul Ira Tidak Takut dan Cerita Si Corona. Nah, jika kalian tidak bisa mendapatkan buku-buku di atas, kalian boleh membaca buku lain bertema kesehatan atau buku bertema lain yang kalian suka ya. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengisi jurnal membacanya anak-anak.
Kalian sudah menyelesaikan bab 8. Ini berarti kalian sudah menyelesaikan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4. Luar biasa. Coba kita periksa apa saja yang sudah kalian pelajari pada bab 8 ini. Berilah tanda centang sesuai dengan pengalaman kalian. Ayo hidup sehat. Usaha yang sudah saya lakukan untuk menjaga kesehatan adalah, beri tanda centang pada jawaban yang kamu pilih ya anak-anak. Misalnya seperti berikut. Uji kemampuan kalian dengan mengerjakan latihan soal bahasa Indonesia untuk kelas 4, bab 8, Sehatlah Ragaku. Tetap di channel Rajin Belajar ya. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga dapat membantu kalian ya selama belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.